Ada satu realita yang sering terjadi di kehidupan kita, tapi jarang dibahas secara jujur. Banyak orang berkata, "Jangan pernah berhutang." Padahal kenyataannya, orang kaya juga berhutang. Bedanya bukan di hutangnya, bedanya di tujuan hutangnya. Di kelas menengah ke bawah, hutang sering dipakai untuk konsumsi. Di kelas menengah ke atas, hutang dipakai untuk produksi. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa menentukan masa depan seseorang. Coba kita lihat contoh yang paling sering terjadi. Seseorang berhutang untuk membeli HP baru, bukan karena HP lamanya rusak, tapi karena ingin yang lebih keren. Ada juga yang berhutang untuk membeli motor baru, padahal motor lama masih bisa dipakai. Ada yang mengambil cicilan barang elektronik, televisi besar, gadget mahal, atau barang lifestyle lainnya. Semua itu memberikan satu hal yang sama, kesenangan sesaat. Tapi setelah itu, tagihan tetap datang setiap bulan. Pendapatan tidak berubah, tetapi pengeluaran bertambah. Akhirnya hidup terasa semakin sempit. Bekerja hanya untuk membayar cicilan. Dan tanpa sadar, hutang konsumtif membuat seseorang bekerja untuk masa lalu. Sekarang kita lihat sisi yang berbeda. Di kelas menengah ke atas, hutang juga ada. Bahkan jumlahnya kadang jauh lebih besar. Tapi hutang itu dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya, membuka usaha. Seseorang meminjam uang untuk membeli mesin produksi. Ada yang meminjam untuk membuka toko. Ada yang meminjam untuk membeli properti yang bisa disewakan. Ada juga yang meminjam untuk memperbesar bisnis yang sudah berjalan. Mereka tetap berhutang. Tetapi hutang itu punya tujuan yang berbeda. Hutang itu bukan untuk dinikmati. Hutang itu dipakai untuk bekerja. Dan ketika hutang itu bekerja, dia bisa menghasilkan uang. Uang itulah yang kemudian membayar hutang tersebut. Disinilah perbedaan besar mulai terlihat. Hutang konsumtif mengambil uang dari masa depan kita. Sedangkan hutang produktif mencoba menciptakan uang di masa depan. Yang satu mempersempit ruang hidup. Yang satu membuka peluang. Tapi ada hal penting yang harus dipahami. Masalahnya bukan semata-mata soal kaya atau miskin. Masalahnya adalah cara berpikir. Karena sebenarnya ada juga orang sederhana yang berpikir produktif. Dan ada juga orang berpenghasilan tinggi yang tetap terjebak hutang konsumtif. Jadi perbedaan terbesar bukan di jumlah uang. Perbedaan terbesar ada di cara memandang uang. Orang yang berpikir konsumtif biasanya melihat uang sebagai alat untuk menikmati hidup sekarang. Sedangkan orang yang berpikir produktif melihat uang sebagai alat untuk membangun masa depan. Yang satu fokus pada kesenangan hari ini. Yang satu fokus pada kebebasan di masa depan. Bayangkan dua orang dengan kondisi yang sama. Pendapatan mereka sama. Yang pertama mengambil cicilan barang. Yang kedua mencoba menggunakan uangnya untuk sesuatu yang bisa berkembang. Mungkin hasilnya tidak langsung terlihat, tapi 5 tahun kemudian perbedaannya bisa sangat jauh. Yang satu masih membayar cicilan. Yang satu mungkin sudah punya sumber penghasilan tambahan. Ini bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Menikmati hidup itu penting. Membeli sesuatu yang kita suka juga tidak salah. Tetapi yang sering menjadi masalah adalah prioritasnya terbalik. Kita ingin terlihat berhasil sebelum benar-benar berhasil. Kita ingin terlihat mapan sebelum benar-benar mapan. Akhirnya kita membeli gaya hidup dengan uang yang belum kita miliki. Sementara itu, orang yang fokus pada pertumbuhan biasanya melakukan hal sebaliknya. Mereka menunda kesenangan. Mereka membangun sesuatu terlebih dahulu. Mereka rela hidup sederhana untuk sementara waktu. Bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka sedang membangun fondasi. Ada satu kalimat yang sangat sederhana, tapi dalam. Orang miskin membeli barang mewah dulu,
baru mencari uang. Orang kaya mencari uang dulu, baru membeli barang mewah. Perbedaannya terlihat kecil, tapi dampaknya bisa mengubah seluruh perjalanan hidup seseorang. Karena pada akhirnya, hutang bukanlah musuh utama. Yang berbahaya adalah hutang tanpa arah. Hutang yang tidak menghasilkan apa-apa. Hutang yang hanya meninggalkan beban. Jika suatu saat kita harus berhutang, pertanyaan terpenting bukanlah, apakah hutang ini bisa saya bayar? Tetapi, apakah hutang ini bisa membantu saya berkembang? Jika jawabannya tidak, mungkin kita perlu berpikir 2 kali. Kehidupan finansial seseorang sering tidak berubah, bukan karena kurang kerja keras, tetapi karena pola keputusan kecil yang diulang terus-menerus. Keputusan kecil tentang bagaimana kita menggunakan uang. Apakah untuk terlihat sukses, atau untuk benar-benar membangun masa depan? Pada akhirnya, setiap orang bebas memilih jalannya sendiri. Tapi, satu hal yang pasti, uang yang digunakan untuk konsumsi akan habis. Uang yang digunakan untuk produktivitas bisa bertumbuh. Dan dari situlah, perbedaan kehidupan mulai terbentuk. Bukan dalam 1 hari, bukan dalam 1 bulan, tetapi perlahan, tahun demi tahun.